Dunia voli bergejolak. KOFO diboikot karena hambat langkah Megawati ke Liga Korea. Polemik besar tengah mengguncang dunia voli Asia. Korea Volleyball Organization, KOFO, menjadi pusat sorotan setelah regulasi yang diterapkannya dinilai mempersulit langkah Megawati Hangestri Pertiwi untuk kembali berkiprah di Liga Voli Korea Selatan. Kekecewaan yang semula muncul sebagai diskusi teknis kini berkembang menjadi seruan boikot simbolik dari sebagian penggemar dan komunitas voli lintas negara, yang menilai kebijakan KOFO terlalu kaku dan tidak memberi ruang bagi pemain dengan rekam jejak kuat seperti Megawati. Isu ini menyebar cepat di media sosial dan forum-forum penggemar voli. Nama Megawati kembali menggema, bukan karena torehan poin di lapangan, melainkan karena posisinya yang terjebak di antara kesiapan bermain dan tembok regulasi. Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar kisah satu atlet, melainkan cermin persoalan struktural yang lebih luas dalam pengelolaan pemain asing di liga-liga elit Asia. Dari harapan comeback ke kontroversi berkepanjangan. Antusiasme publik sempat memuncak saat kabar rencana comeback Megawati ke Korea mencuat. Pengalaman bertanding, adaptasi budaya, dan performa yang pernah ia tunjukkan membuat banyak pihak yakin kembalinya Megawati akan menambah kualitas dan daya tarik kompetisi. Klub-klub pun disebut memantau situasi dengan serius. Namun, harapan itu berhadapan dengan realitas regulasi. Aturan KOFO mengenai status pemain asing, jalur rekrutmen, kuota, serta mekanisme draft dan pengecualian dinilai membuat proses comeback menjadi rumit. Meski tujuan utamanya menjaga keseimbangan kompetisi, regulasi tersebut dianggap kurang adaptif terhadap kasus pemain yang pernah tampil baik dan ingin kembali setelah jeda. Regulasi KOFO di bawah kaca pembesar. KOFO dikenal konsisten menerapkan sistem yang ketat. Bagi liga, ketegasan aturan adalah fondasi stabilitas kompetisi. Namun, di mata penggemar internasional, kasus Megawati memunculkan pertanyaan, apakah sistem yang terlalu rigid justru mengorbankan kualitas dan daya tarik liga? Perdebatan pun mengemuka. Sebagian menilai regulasi perlu fleksibilitas terbatas untuk kasus tertentu, sementara yang lain mengingatkan bahwa membuka celah bisa memicu ketimpangan baru. Disinilah polemik menjadi kompleks, antara menjaga prinsip dan menyesuaikan diri dengan dinamika global olahraga modern. Seruan boikot simbolik dan tekanan opini publik. Kekecewaan penggemar kemudian bermetamorfosis menjadi seruan boikot simbolik. Di berbagai platform digital, muncul ajakan untuk menyuarakan kritik terhadap KOFO, mulai dari kampanye tagar, pernyataan terbuka, hingga imbauan moral agar liga mengevaluasi kebijakan. Meski tidak terorganisir secara resmi, gelombang ini menunjukkan besarnya empati terhadap Megawati dan kuatnya suara komunitas penggemar. Bagi pendukungnya, Megawati adalah representasi kerja keras atlet Asia Tenggara yang mampu menembus liga top. Ketika langkahnya terhambat bukan karena performa, melainkan regulasi, kekecewaan berubah menjadi tuntutan akan keadilan sistemik. Megawati di tengah pusaran, tetap profesional. Di tengah riuh polemik, Megawati memilih jalan tenang. Ia tidak melontarkan pernyataan keras atau menyudutkan pihak tertentu. Fokusnya tetap pada latihan, menjaga kebugaran, dan kesiapan mental. Sikap ini dipuji banyak pihak sebagai bentuk profesionalisme dan kedewasaan dalam menghadapi dinamika karir internasional. Pengamat menilai posisi Megawati sangat dilematis. Ia siap secara teknis, berpengalaman secara mental, namun keputusan akhir berada di luar kendalinya. Kasus ini menegaskan satu hal penting. Dalam olahraga profesional, kualitas di lapangan seringkali harus berdamai dengan kebijakan di luar lapangan. Solidaritas dari Indonesia dan Asia Tenggara. Di Indonesia, gelombang solidaritas menguat. Penggemar, mantan atlet, dan pemerhati olahraga melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa atlet nasional masih menghadapi hambatan struktural ketika menembus liga-liga besar. Dukungan juga mengalir dari kawasan Asia Tenggara, yang memandang Megawati sebagai simbol kemajuan regional di panggung Asia. Solidaritas lintas negara ini memberi bobot pada seruan evaluasi kebijakan. Meski boikot bersifat simbolik, dampak opini publik tidak bisa diabaikan di era digital. Ketika citra liga turut menentukan minat pemain dan penggemar internasional. Citra KOFO dan tantangan globalisasi. Bagi KOFO, polemik ini menjadi ujian reputasi. Liga Korea selama ini dikenal profesional dan kompetitif. Namun sorotan global menuntut lebih dari sekadar konsistensi aturan, yakni inklusivitas dan adaptabilitas. Jika isu ini berlarut, sebagian pengamat khawatir minat pemain dari wilayah non-tradisional bisa menurun. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa tekanan publik justru dapat menjadi momentum perbaikan. Dialog terbuka antara regulator, klub, dan komunitas internasional dinilai penting untuk menemukan titik temu antara prinsip dan fleksibilitas. Lebih dari satu nama, lebih dari satu musim. Kasus Megawati kini melampaui kepentingan individu.
Ia menjadi pemantik diskusi tentang bagaimana liga-liga elit Asia menata regulasi pemain asing di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Seruan boikot, meski simbolik, telah mengangkat isu ini ke ruang publik yang lebih luas. Banyak pihak berharap polemik ini berujung pada evaluasi konstruktif, bukan konflik berkepanjangan. Tujuannya jelas, menjaga kualitas liga, melindungi prinsip kompetisi, sekaligus membuka kesempatan adil bagi pemain yang telah membuktikan kapasitasnya. Menanti titik terang. Hingga kini, masa depan Megawati di Liga Voli Korea masih menjadi tanda tanya. Apakah regulasi akan tetap menjadi tembok, atau justru menjadi pintu dialog menuju solusi? Dunia voli Asia menanti jawabannya. Satu hal pasti, dunia voli sedang bergejolak. Kasus Megawati telah memantik solidaritas, kritik, dan refleksi bersama. Apakah ini akan menjadi titik balik kebijakan KOFO atau sekadar riak sementara? Waktu yang akan menentukan, sementara publik terus mengawasi setiap langkah selanjutnya.